Bu, mudah-mudahan yang jawab salam dan panjang umur, mudah rezekinya, bisa berangkat ke Mekah, ngelilingi Ka'bah, ziarah ke Madinah, punya anak yang soleh dan solehah, pulang punya mobil mewah, rumah mewah, rabine nambah. Aduh, sing ora amin sebodo amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak wa ridhaka wal barakata ilayya wa li hadhil jama'ah, ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-tua kampung, Bapak Lurah, Bapak RT lingkungan, Babin, Linmas, kemudian Kapolsek mungkin yang mewakilinya. Semoga semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Shahibul Manaqib, Shahibul Majlis, Majelis Darul Hikmah, akhina Ustadz Hasan Masduki, semoga beliau dipanjangkan umur dunianya, dimudahkan segala urusannya, dimahmurkan rezekinya, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia Hari Besar Islam, akhina Haji Herman Gani, yang alhamdulillah beliau di mana-mana setiap jadi ketua panitia pasti ada luncuran barunya. Sayangnya orang pernah motor, orang mobil, orang pernah. Iya, paling kipas angin paling banter. Handphone anak handphone kan. Ya, masing-masing. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dimakmurkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, mohon maaf saya tidak sebutkan, ini udah jam 10. Kita mah biasanya jam 10 kun rendah leren. Ini mah jam 10 lewat makin lembur jatuh ikin. Biasanya kalau pengajian lama-lama Bu ya pasti rusak segala-galanya. Maka ngaji mah nggak boleh lama. Kalau acaranya malam maksimal jam 10. Tapi karena ini perjalanannya panjang, banyak kegiatannya, nggak apa-apa. Karena dawuh Abang, mursyid kita, guru saya, tidak boleh dai Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya Sirna Rasa melewati, kalau acara malam melewati jam 10. Ya ini mah saya nggak apa-apa lah, saya maklumin, saya lewatin setengah jam ya, cocok ya. Kenapa? Kalau lama-lama pasti sholat subuh eku. Apa maning panitia beres-beres utak kita ngopi segala macem, ngobrol turu jam 3. Iya tangi pasti jam 10 pun. Iya pasti sholat subuh subuh qoroduha sekaligus. Allahu akbar. Ya mending sholat mah ya Bu ya, iki mah lewat tuh. Maka insyaallah lah nggak lama-lama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati,
Bulan kemarin itu bulan Rabiul Awal, tepatnya lahirnya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin. Kita sekarang sudah masuk bulan Rabiul Tsani. Kalau bulan Rabiul Awal itu kebangkitan Islam pertama, Rabiul Tsani itu kebangkitan Islam kedua. Makanya di dalam Rabiul Tsani itu ada ulama-ulama besar, Sultanul Aulia fi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga haulnya ada di Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kebangkitan kedua umat Islam. Maka kalau ibu-ibu nggak mau kalah, biasanya ngadain Maulid Fatimah. Maulid Fatimah itu Maulid Fatimah Zahra binti Rasul dan Maulid Fatimah ibunda Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka di bangkitan yang kedua ini harusnya kita lebih semangat, lebih semarak untuk mengenang kembali, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik kauliyahnya, fi'liyahnya, sunnah-sunnahnya. Ini harus kita ikuti, wajib hukumnya kita ikuti kalau kita pengen selamat ya Bu. Terutama kaum ibu-ibu yang harus lebih semangat, lebih semarak. Kalau misalkan Ustadz Hasan Masduki ngajak maulid, ngajak perayaan peringatan apapun, ibu-ibu harus paling semangat. Suruh sokongan semangat, jangan pernah nawar Bu. Kalau sokongan 20.000 bawa telurnya sekilo, semangat. Iki manin tempat kita nawar. Pak Kaling, sokongannya jangan 20.000. Kegedean kin mah zaman pandemi guati glati duitnya 5.000 bae jaga gawan doge loro aja. Atun dog sirabe gawan di masjid. Iya. Tapi kalau ditanya cinta sama Nabi, cinta. Pengen dapat syafaat dari Nabi, pengen. Suruh sokongan 20.000 nawar, naudzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu yang harus paling semangat mendorong suaminya, mendorong anak-anaknya. Kenapa? Karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, itu sangat menguntungkan kaum perempuan. Dulu perempuan itu maaf nggak ada harganya Bu, cuma untuk dilecehkan, dimainkan di jalan, di pasar, di mana-mana. Maka sahabat Umar bin Khattab sebelum memeluk agama Islam sangat malu ketika memiliki anak, melahirkan anak perempuan, dia kubur anaknya hidup-hidup. Kenapa? Saking malunya kalau punya anak seorang perempuan di zaman jahiliyah tersebut. Makanya saya emang nggak pernah cita-cita jadi orang perempuan. Ya Bu ya. Maka ibu-ibu harus sangat bersyukur dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Derajat kaum ibu-ibu diangkat melebihi kaum laki-laki atau kaum bapak-bapak. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa manusia yang kita muliakan pertama kali di alam dunia ini? Ummuka, ibu kamu. Summaman ya Rasul, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Summaman ya Rasul, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Summa abuka, kemudian bapakmu. Berapa kali Rasul menyebutkan ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, kemudian bapakmu? Berapa kali Bu? 3 kan? Bapaknya berapa? Nah ini cocok nih Kang Ijal. Ibu 3, 1 bapak. Ya, pengen kawin maning juga. Orang Bu, orang wani guletek kita mah. Kalau menang-menang baik aja wara-wara. Maka ini yang harus sangat disyukuri pertama kali, terutama kaum ibu-ibu sangat bersyukur. Diangkat derajatnya melebihi kaum laki-laki 3 derajat. Saking dimuliakannya, bahkan bukan hanya itu, surga pun ada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdami ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ya anak-anak nih jangan salah denger nih, anak-anak TPA ya. Nanti pulang, mak kata Ustadz Rahmat tuh surga di bawah telapak. Coba lihat Pak, ada nggak? Glati-glati.
daster disingkap-singkap. Amun kun apa mak? Iki mah surga bapak nira goblok. Sangkut. Itu salah dengar. Maksudnya taat bakti kepada kedua orang tua, pengen sukses, pengen berkah, pengen hidupnya bahagia, bakti sama orang tua terutama ibu. Kenapa? Karena doanya tidak ada hijab. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak kepada kedua orang tua dan kemarahan Allah terletak kepada kemarahan orang tua. Ini mah ada anak, eminya dimakan ibunya, ke diobong sikil ibunya. Emang kurang ajar bocah kun. Untung udah ning Lampung kun, ning Jawa. Ya, gara-gara eminya ngegeletak, ibunya lapar dimakan, marah-marah ngobong sikil ibunya, kan tolol kun. Maka kita harus bersyukur dengan kedatangan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat kaum perempuan diangkat, umat Islam bangkit dari mulai kebangkitan yang pertama, kebangkitan yang kedua untuk umat Islam. Pertama kali maulid dibesar-besarkan ini pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi Mekah. Dulu perang salib nggak pernah menang-menang pak, kalah terus. 2 kali perang salib tuh Raja Ottoman itu kalah terus. Maka Salahuddin Al-Ayyubi Mekah melaksanakan umroh, mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i dan berdoa kepada Allah, bermunajat, ya Allah, bagaimana caranya untuk membangkitkan gairah semangat umat Islam sehingga mampu memenangkan perang salib. Karena di zaman itu Nabi sudah nggak ada, sudah wafat. Sahabat-sahabat sudah nggak ada, maka nggak ada penyemangat lagi bagaimana caranya umat Islam bangkit. Ketika itu mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat umat Islam, maka bacakanlah riwayat-riwayat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi Mekah membuat sayembara besar, barang siapa yang mampu menulis riwayat-riwayat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk syair yang indah, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Alhamdulillah ketika itu dimenangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji tuh. Ya, dulu belum populer Maulid Sumtib Durar, belum. Itu mah tahun 2010 ke atas. Ya. Maulid Sumtib Durar 2011 2000 ya 10 ke atas, 2011 lah. Saya dengan Habib Umar itu muter hampir selampung sampai pesisir barat tuh terakhir tuh di Kiai Yasin sana tuh. Buri nege masih wake camang ya kan. Mengembangkan maulid Simtudur, tapi awal-awal yang populer adalah maulid Syekh Ja'far Al-Barjanji, karena ketika itu dimenangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Karena dibacakan riwayat-riwayat ini, umat Islam bangkit dan memenangkan perang salib tersebut. Alhamdulillah. Dibacakan riwayat, gimana nggak semangat bu? Di dalamnya dibacakan riwayat-riwayat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan sampai meninggal dunia, perjuangannya, kehidupannya dibacakan, diceritakan kepada umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga beserta kenikmatan-kenikmatan di dalamnya diperuntukkan untuk siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad yang mendoakan keselamatan Nabi, mendoakan kesejahteraan Nabi, mendoakan keberkahan Nabi, maka dia akan mendapatkan surga beserta kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Nabi nggak butuh doa kita bu, Nabi Muhammad nggak butuh doa kita pak, tapi kita yang butuh kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendoakan Nabi, maka akan mantul kepada kita seperti senter. Kita sorotkan ke kaca cermin, mantulnya kemana? Ke diri kita.
Ya, maka ini yang harus kita syukuri, alhamdulillah, dengan dibacakan riwayat-riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau biasa di dalam thariqah namanya mangqabah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Riwayat-riwayat biografinya, kehidupannya dibacakan akan mengandung karamah, akan mengeluarkan karamah untuk kita semua. Sama dengan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini yang harus kita syukuri. Maka kita harus bangkit, semangat ibadahnya. Kalau habis muludan harus semangat, jangan ini mah muludan mah iya semangat, setelah mulutnya kendor maning, lemas maning, mubeng maning. Waduh, gara-gara muludan utang wakeh, aduh. Ada yang kayak gitu ngeluh, wah itu namanya enggak ini tuh. Ya, enggak bangkit dari keterpurukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, hikmah memperingati maulid ini kita harus mengingat kembali, mengenang kembali apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi juga dibacakan oleh qori kita, dibacakan oleh Ustadz Hasan Masluki. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, ini firman Allah. Katakan ya Muhammad kepada umat-umatmu, apabila kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Banyak yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Kita nggak bisa langsung langsung bayar sini Allah, enggak, tetap melalui wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah, harus kalau pengen dapat cinta dari Allah harus melalui wasilah. Wasilah kepada siapa? Wasilah kepada orang yang cinta kepada Allah, orang yang sudah kenal dengan Allah, orang yang terkait dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah wafat, telah mangkat, maka Nabi Muhammad mewariskan ilmu ini kepada ahli silsilah, kepada ahli warisnya. Dipastikan ahli warisnya itu adalah keturunan zuriyah dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli silsilah itu pewaris dari Nabi Muhammad. Sayyidina Ali itu nggak jauh, pasti keluarganya. Sayyidina Ali ini ponakan plus mantunya. Dari Sayyidina Ali turun ke Hasan, turun lagi ke Zainul Abidin, turun lagi Syekh Ja'far Shadiq, turun lagi ke Abil Qasim Junaidi, turun lagi ke Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, turun ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, turun terus sampai ke sekarang. Itu tidak akan terlepas daripada ahli silsilah, pasti zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, kita punya guru sanadnya langsung zuriyah ke-40 Bal Alawi, kemudian Nuriyahnya ke-38 setelah Aba Anom. Ya, nanti kita berkait kepada thariqah biar bapak-bapak, ibu-ibu paham. Jangan nanti ngedenger thariqah wong salat be masih bolong-bolong dosane wake iku mah kerjaan wali kun Ustaz Hasan ku. Bukan gitu. Ini kewajiban kita yang harus kita ambil, hak kita yang harus kita ambil. Untuk apa? Untuk menyambungkan diri kita kepada ahli silsilah yang tersambung kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk beserta Umar, ja'a rajulun, datang seorang pemuda, sadidu bayadi siap, baju jubahnya putih luar biasa, wasadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam kelak, wala yura min asari safar, dan tidak terlihat kalau dia ini datang dari mana habis melaksanakan perjalanan. Bersih, gagah, ganteng, bajunya putih, jubahnya putih, nggak kelihatan dia datang dari mana. Kalau kita mah dari Teluk ke sini keus keringetan keronyohan. Ini mah enggak. Ketika datang dia langsung duduk sila, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi Nabi. Dia menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi.
wa wada'a yadayhi ala fakhizaihi nabi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi. Umar bin Khattab ngelirik-lirik ngelunjak wong kita kata bilang wi LGBT ente. Ya kayak si Saiful Jamil penjara ku namun di Indonesia mah. Kemudian setelah duduk dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, dia bertanya, ya Rasul, ya Muhammad, ma huwal iman, apa yang disebut dengan iman? Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Shadaqta ya Muhammad, engkau benar. Kata Umar bin Khattab, wongkin edan tak error, deke sing nakon, deke sing ngebeneraken. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, ma huwal Islam? Al-Islamu huwa satu syahadat, dua aqimus sholah mendirikan sholat, tiga puasa, empat zakat, lima haji bila mampu. Shadaqta ya Muhammad. Tambah bingung lagi Umar bin Khattab. Pertanyaan yang ketiga muncul, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Al-ihsanu huwa an ta'budullaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Shadaqta ya Muhammad, pergi. Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, hal arabta manhu? Apakah engkau telah tahu siapa yang datang tadi? Ma arabtu ya Rasul. Saya tidak tahu siapa yang datang. Kata baginda Rasul, atta Jibril yu'allimukum aniddin. Datang malaikat Jibril mengajarkan kepada kamu tentang rukun agama. Muncul pertanyaan nih, bukan saya nggak ngetes nih, nanti dikasih hadiah yang bisa jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, rukun agama ada berapa? 5 atau Islam apa Bu? Ayo Bu. Nah berapa? 3. Ibu ini cerdas nih. Pak Herman kasih motor, kuncinya aja, duplikatnya aja. Benar Bu, rukun agama ada 3. Nih ini kita harus tahu nih, jangan taunya rukun iman Islam, iman 6, Islam 5, jumlahnya 11. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 hari Senin, hijrah tanggal 12, meninggal dunia tanggal 12. Huruf la ilaha illallah jumlahnya 12. Ini bukan kebetulan, ketetapan. Maka hidup kita harus beres sampai 12 rukunnya. Kalau nggak nyampe 12, kita bisa cilaka 12. Kayak orang main gaplet tuh Bu ya. Kalau megang balak 6, us gelisah kun, waduh, kin bisa metu orang kiamat, kin maka cepet kin ya. Mobil kedol, motor kedol, maka harus cepet-cepet dikeluarin tuh 12 tuh. Ya, maka rukun agama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Umar bin Khattab itu ada 3, iman, Islam, ihsan. Iman, ulama membentuk ilmu namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu teologi bahasa kitanya. Kita alhamdulillah mayoritas menganut paham ahlu sunnah wal jamaah. Imamnya Asy'ariyah Maturidiyah, yang biasa kita memahami membahas tentang sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalaf lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyat ilmun hayan sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Selesai. Iman kita memahaminya
paham kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Banyak tuh paham-pahamnya, ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, macam-macam. Jabariyah itu melakukan sesuatu semuanya atas kehendak Allah. Ini bagus. Cuma kalau dia mampir di rumah janda sampai subuh, digerebek sama Linmas, sama Pol PP, sama RT RW, kenapa kamu di rumah janda sampai subuh gini? Saya mah disuruh Allah. Nah ini yang kacau. Kita alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, Islam ulama membentuk ilmu namanya ilmu fikih ini, yang biasa diutak-atik sama ustaz, sama kiai, sama ulama-ulama, ngutak-ngatik ilmu fikih, muternya kok kapendake salat maning, bape bab taharah maning. Tuh ketemu tuh. Ada ibu-ibu pengajian ngaji udah 20 tahun. Ustaz kita mah bosen ngaji klemen ge, Bu. Gua ngebahas taharah. Kita kinuis tua us ora elok mandi wajib je. Us ora head maning jauh menopos kin je. Ya. Tuh. Maka Islam ulama membuat ilmu, membentuk ilmu namanya ilmu fikih. Yang populer di kalangan kita mazhabul arba'ah. 4 mazhab, walaupun ada 12 mazhab. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Kita mayoritas pahamnya ya akidahnya Syafi'iyah. Cirinya kalau sholat subuh pakai doa kunut ya Pak ya. Pakai doa kunut nggak Pak? Nah berarti kita Syafi'iyah tuh. Ya pahamnya imamnya Imam Syafi'i. Cirinya kalau sholat subuh baca doa kunut. Dulu gara-gara kunut berantem, satu nggak baca doa kunut, satu pakai doa kunut. Muhammadiyah sama NU. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada yang berantem lagi Pak, karena dua-duanya udah nggak sholat subuh sekarang. Tuh ajan dewe, komat dewe, salat dewe, kendikin jauh jamaah. Ya nggak mungkin berantem. Beres nih tentang Islam, rukun Islam dibahas dengan ilmu fikih yang mengatur kita wudu, yang bagaimana caranya kita sholat yang sempurna, bagaimana kita zakat yang sempurna, puasa, haji dan sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas dengan ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, rukun agama yang ketiga, ihsan. Ihsan ini kita mempelajari ilmu tasawuf. Ya, tadi di Mangkobah kalau Bapak Ibu hadirnya dari awal, tadi dibacakan Mangkobahnya tadi Mangkobah ke-51. Salah satu ciri orang yang mempelajari tasawuf, belajar ilmu ihsan, belajar ilmu thariqah itu salah satunya dia akhlaknya bagus, orangnya sabar, dermawan, kemudian pakaian-pakaiannya atau pecinya dari berbulu ya, makanya saya malam ini pakai peci yang berbulu. Karena bulan Rabiul Tsani itu Mangkobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, salah satunya yang harus kita ikuti ajarannya, ciri orang tasawuf, ciri orang bertoriko itu salah satunya ya yang gampang aja lah, sing lain-lainnya bukan dermawan. Waduh kita masih susah, premen arep bagi ya. Wis nggo peci bulu amun ora dua jaket sing berbulu, amun sorban sing berbulu. Itu ciri. Dan ini mendapat pahala karena mengikuti Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Di dalam Mangkobahnya siapa aja lah manakib apapun dibacakan pasti ada riwayat itu ya. Mangkobah ke-51, kemudian kalau bulan ini Mangkobah 51 dengan 53. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, maka untuk mencapai ke ilmu tasawuf ini, ke rukun agama yang ketiga ini, ihsan ini, ulama membentuk ilmu namanya ilmu metode, cara, jalan. Bahasa Arabnya ilmu thariqah. Thariqah kun apa sih Ji? Thariqah itu jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Allah dengan jalan tercepat dan termudah, sebagaimana Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul, ya Rasul, jalan apa yang tercepat dan termudah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak langsung dijawab oleh baginda Rasul. Turun surat Muhammad ayat 19, afdalu dzikri fa'lam annahu
la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul i'tiqad, kalimatut thayyibah, kalimatut taqwa, miftahul jannah, la ilaha illallah. Sayyidina Ali, manusia tercerdas di kolong langit ini, minta jalan tercepat kepada Rasul. Maka dikasih jalan yang tercepat, yaitu menanamkan, menancapkan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh jasmani yang ngontrak di jantung kita. Maka kata Nabi, ya Ali, ghammid ainaika, pejamkan matamu, wadhkur la ilaha illallah 3 kali. Sayyidina Ali talqin. Ya, nanti berkait nih dengan talqin. Kan orang sekarang talqin kayak arep mati bae jeja. Wah, sembarangan ai gegabah. Talqin mau lagi hidup, mau arep sakaratul maut karo mati mau mubajir. Sakara pun lagi mabok, mau lagi magok dia diajari. Ayo Mbah nyebut, but ya. Zikir bah, la ilaha illallah, zikir aja. Gedong tatan, galem apa ngenek kenek. Tuh, pengenin tempat transmigrasikan. Iya, emang akhir hayat itu tergantung amaliyah kita. Mun kebiasaannya ya konon ya karang pasti kun hingga lege pas sakaratul maut nyebut karang di zikir kun soalnya sing diingat. Maka inilah yang diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, membawa pusaka, 2 pusaka besar yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hak kita yang harus kita ambil. Mempelajari ihsan, dia harus melalui thariqah, melalui metode, melalui jalan. Masak ada caranya, ya, bawa mobil ada caranya, berkendara di jalan ada caranya, ada metodenya dan sebagainya. Maka kita harus melalui thariqah alias ditalqin. Talqin itu apa sih? Talqin itu menghidupkan hati yang mati lah, gampangnya gitu. Ya, jadi kalau orang nanya-nanya talqin itu apa? Talqin itu menghidupkan hati yang mati. 9 perawi hadis sepakat, Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Mas'udin sepakat bahwa penghidup hati enggak ada lagi kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan olehmu kepada orang yang mati hatinya, bukannya orang yang mati udah dikubur bacain talqin. Ada ustaz, ada kiai dulu waktu saya SD, saya tongkrongin aja, ustaz bacain itu talqin, ayyuhal maid fulan bin fulan iza mala karim wakilani bika man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Anune orang kok sempak, jadi ngegoser-goser dua kan cerita. Aisyah, astagfirullahaladzim, baca talqin ini mah bener nih, mah cerita kejadian bener. Saya yang lihat jari kita malaikat gemalas ngerumun aja, manu keneng diending goser-goser bu. Orang dulu mah ustad maaf jarang yang pakai sempak, jarang, males ya. Mau kerjaannya gini umah baik, makanya mau anak ada tuh teman saya 14 anaknya nimbewe pun cerita cil abah sirah pun nganak baik pira KB 14 ninggal siji waktu cilik. Astagfirullahaladzim, cerita pun kok ya. Hai, cukup. Maka talqin itu apa? Menghidupkan hati yang mati supaya hatinya connect. Jadi uripi. Iki tembekan nyambung ibu-ibu kin kamu iki. Ya. Maka kita naik ke ihsan harus melalui thariqah. Cara
Toriko yang muktabarah di Indonesia khususnya ada 44 toriko. Saziliyah, Satoriyah, Samaniyah, Alawiyah, kemudian Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, ya. Ada Kifayatul Awam wa Dalailul Khairat, ada tuh torikonya. Ada macam-macam, ada 44. Kita di sini Ustaz Hasan, saya dan ikhwan-ikhwan yang lain torikonya Qadiriyah, Naqsabandiyah, dua toriko besar yang digabungkan menjadi satu. Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Naqsabandiyah Syah Bahauddin An-Naqsabandi Uzbekistan, digabungkan menjadi satu oleh ulama Indonesia. Makanya hebat ulama Indonesia mah. Yang populer toriko sekarang dunia itu toriko Qadiriyah Naqsabandiyah, ciptaan Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan Barat. Punya murid 4, biar bapak-bapak tahu, biar nggak ada kelas ya. Yang pertama Syekh Abdul Karim Tanara, kemudian yang kedua Syekh Nawawi Tanara, nih muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat. Yang ketiga Syekh Tolha Cirebon, yang keempat Syekh Muhammad Hasbullah Madura, atau yang terkenal populernya Syekh Khalil Bangkalan Al-Madura. 4 muridnya. Syekh Abdul Karim punya murid Syekh Asnawi Caringin, yang biasa bapak-bapak ibu-ibu ziarah tuh ya di Caringin tuh, Labuan Caringin, Syekh Asnawi Caringin. Itu kemursidan kedua setelah Syekh Abdul Karim. Kemudian Syekh Asnawi Caringin punya murid Mama Sohari di sana juga di Labuan. Mama Sohari punya murid, ini anaknya Syekh Asnawi Caringin, Mama Kazim. Karena dulu ketika meninggal dunia Mama Kazim masih kecil dan tidak diarahkan, diajar, maka dialihkan kepada Mama Sohari, murid daripada Syekh Asnawi Caringin. Mama Kazim punya murid Mama Sukanta. Yang terakhir nih yang saya tahu ya, setelah ini saya nggak tahu, itu dari jalur Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Nawawi punya murid Syekh Muhammad Mahfudz, Jawa Timur. Syekh Muhammad Mahfud punya murid Syekh Hashim Asyari. Maka jalur Thariqah Nahdlatul Ulama ya, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dari jalur Hashim Asyari itu dari Syekh Nawawi Tanara yang berkembang di Jawa Timur. Tuh, ini biar tahu ya, orang Banten kayak belum tentu ngambilnya sama Syekh Nawawi Tanara. Kemudian Syekh Tolha Cirebon. Nah, ini jalur kita. Syekh Tolha Cirebon punya murid Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh ya. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abah Sepuh punya murid, punya anak, yaitu Syekh Ahmad Swahibul Wafatazul Arifin, Abah Anom. Abah Anom punya murid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, yaitu Abah Aus yang sekarang masih hidup. Itulah mursyid kita yang menjamin dan membawa ruh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ahli silsilah, nyantol. Kita di gerbong paling terakhir mau ke Palembang, tapi gerbong walaupun jelek tapi nyantol kepada gerbong yang nyantol, kepada gerbong yang nyantol, kepada gerbong yang nyantol, kepada gerbong yang nyantol ke lokomotif. Nyampe nggak ke Palembang? Nyampe. Gerbongnya emas, tapi dia nggak nyantol kepada gerbong yang nyantol, kepada gerbong yang nyantol ke lokomotif. Nyampe nggak ke bawah? Nggak ke bawah, Pak. Maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ditalkin, dihidupkan hatinya. Walaupun kita habaib, kita keturunan zuriyah langsung dari Rasulullah, kalau tidak mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, maaf, tidak diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kata siapa? Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan terkesima, amun cungur-mancung doang mah tuh kita gak bisa. Kok kita lunganding Korea dimancungaken, matane rada belo semit, rada bewok. Wah, mina ada antara mina ada bila ada jauh Arab ya lah. Ana zuriyah min zuriyah Rasulullah. Waduh, kacau. Maka cirinya ikuti apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan Kanjeng Nabi? Yang pertama, nih masalah ihsan ini, rukun agama yang ketiga, hukumnya wajib diambil. Ya.
yulaqqinu hadhil kalimata thayyibata li sahabati radhiyallahu anhum. Nabi Muhammad mentalkin, mengajarkan, menghidupkan hati-hati sahabatnya. Ketika itu untuk apa? Litasbiyati qulubihim, untuk membeningkan hatinya, wa tazkiyatin nufusihim, untuk mensucikan jiwa raganya, wa isalihim ila hadratil ilahiyah, mengantarkan ruhnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wa sa'adatil qudsiyah, dan mendapatkan kebahagiaan yang suci. Tuh, itu Kanjeng Nabi. Maka kalau ada ustadz, ada kiai, apalagi kita orang biasa, ketika pengen ditalkin melipir-melipir kabur padahal haknya, oh bahaya Pak. Iya, bisa kena balak 12, balak 6, kecepet, kiamat duluan kita nih, hari akhir nih sekarang. Maka baik pendosa atau apapun, ambil dulu haknya supaya rukun kita sempurna. Namanya rukun gak boleh ditinggalin Pak. Kita nikah rukunnya kurang satu misalkan, ya nggak ada saksi satu, batal, jinah kita seumur hidup tuh punya anak. Maka kita beragama pun kalau rukun yang ketiga tidak kita ambil, iman, Islam, ihsan, batal juga kita beragamanya. Berarti nggak jauh beda kita dengan orang Nasrani, kita dengan orang Yahudi, dengan Buddha, Hindu, Majusi dan sebagainya. Maka ambil rukun ini yang ketiga. Kenapa? Karena Nabi melakukan dan Nabi pun dilakukan. Oleh siapa? Nabi dilakukan, ditalkin oleh malaikat Jibril ketika turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. 6.666 ayat, ya, 30 juz ditancapkan kepada ruh jasmani yang ada di jantung kita, menjadi kalimah la ilaha illallah. Ini jumlahnya pasti ketemunya 12. Maka ambil haknya, ambil hak talqin zikir untuk menghidupkan hati kita. Kata Nabi, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaannya seperti orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu belum ditalkin zikir, belum ditancapkan kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas, sama dengan orang mati. Mati apanya? Mati hatinya. Sama digambarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah seperti bebegik kerongkongan ngadeg. Kalau digerakin baru mudini anukan apa? Mudini manuk sawah. Itu namanya bebegik. Maka ambil haknya. Ya, ini sangat kuat, dikuatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Fal wajibu 'alal insanil hayy talabul hayatil qalbi min sayhil hayy qabla fautil waqti. Maka hukumnya wajib kepada seluruh manusia untuk mencari, untuk menuntut hak kita kepada penghidup hati. Siapa penghidup hati? Syekhil mursyid, Syekhil hayyi, seorang syekh yang masih hidup qabla fautil waqti, sebelum masa kontraknya habis. Siapa guru kita? Syekh mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus, yaitu Abah Aos. Bisa dilihat ruku sujudnya, bisa dipegang tangannya, bisa dilihat wajahnya. Dikata Syekh Abdul Qadir kepada syekh yang masih hidup. Saya wakil talqin ini cuma di perpanjangan lisannya aja. Pada hakikatnya yang menancapkan, menanamkan kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa itu adalah guru mursyid. Jadi bukan saya yang mentalkin, tapi guru mursyid, ahli silsilah yang tersambung langsung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan lagi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, la yaufidu zikru faidatan tamatan illa bitalqin. Tidak akan mendatangkan satu faidah zikir kalau zikir tersebut itu tidak melalui talqin zikir. Jadi ambil haknya ya. Nanti pokoknya saya berikan, terserah mau diambil mau enggak, yang penting saya kewajiban. Soalnya kalau saya nggak berikan, saya berdosa. Kalau saya nggak ada umur malam ini apa besok, bapak-bapak ibu-ibu mungkin nggak ada umur, ini hari akhir, saya berdosa. Ibu-ibu juga sama. Itu karena haknya yang harus diambil. Guru mursyid mengajarkan. Nanti bimbingannya bisa dengan Ustaz Hasan. Zikirnya cuma kalau zahar itu setelah sholat 165 minimal.
la ilaha illallah. Seperti tadi Amalia Mursyid di sini ya, sadasannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu harus jelas sesuai tajwidnya, sesuai makhrijul hurufnya, dan mustawan, datar. Kalau datar ini jalan ketemu datar tuh tepat nyampe. Tapi kalau dia belok kanan, belok kiri, temurunan, tuanjakan, suwe nyampe nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bernyit la ilaha illallah. Aduh, orang nyampe kayak gati. Ayat itu Al-Quran. Wa idza qila lahum la ilaha illallah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh, itu ayat. Jadi harus benar bacanya, benar nih, benar. 165. Kemudian yang kedua yang ditancapkan zikir khafi yang ada di dalam hati. Ini masih rahasia nih. Yang belum ngambil hak talqin zikirnya belum tahu, belum nyambung apa itu. Mik diketrok gitu ya, nanti hatinya hidup. Maka ambil haknya supaya kita tersambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ini yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun kapanpun kita berzikir. Ibu-ibu lagi di kamar mandi, lagi masak, lagi di jalan, lagi di pasar, ininya hidup, insya Allah kita selamat, hidup bersama la ilaha illallah, meninggal dunia bersama la ilaha illallah. Nanti ambil haknya, ikutin saya, mukadimahnya satu kali, saya satu kali, bapak ibu satu kali. Apa syaratnya? Nggak ada syaratnya. Ini mah hak bapak ibu yang harus diambil. Harus tahu rukun agama itu 3, naik ke rukun agama yang ketiga harus melalui talqin zikir. Untuk apa kalau ada yang nanya talqin itu? Menghidupkan hati yang mati. Nanti ke dalam sananya lebih jauh lagi, boleh nanti nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, nanya sama Ustadz Ijal, Ustadz Hasan, sama Ustadz Udin, Ki Maskur, Ki Nanang. Ini Ki Nanang nih dari Tasik nih ya, biar tahu tuh yang di pojok itu Ki Nanang Kosim. Ini masih single, ibu-ibu kalau punya anak ya nggak promosi, ini mah serius, bukan nambah. Ya kalau ada yang nawarin ke saya mah ya Kinanang kasihan, hidupnya sendiri aja. Ya, Kinanang udah banyak tapa aja lah, banyak ini istighfar, banyak zikir ya. Maka menghidupkan hati, nanti ke depannya, kesananya, kajian-kajian yang lainnya bisa nanti saling bertanya, sharing, bisa buka di YouTube, bisa nanya sama Mbah Google, tapi jangan salah nanya, bukanya yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirnarasa. Karena jalurnya pasti berbeda-beda. Dari jalur Syekh Abdul Karim juga penerapannya beda, walaupun amaliyahnya sama. Amaliyahnya mengamankan, mengamalkan, melestarikan itu sama, tetapi lagam dan sebagainya ada yang berbeda. Ada jalur Banten merada ganas Smith, wah sampai ada yang joget-joget kan. Jadi kita kesurupan tak apa kun, sampai nengdek kan, la ilah. Jadi terserah marah bulat anak zikir. Ya, terus kemudian kalau kita sudah bertoriko, bukannya sehari-hari kita jadi alasan nggak kerja. Di rumah baik zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbi yang jaluk duit belanja, Kang duit belanja Kang, arep masak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan gitu bertoriko yang baik mah. Barang siang mau makan habis sholat zuhur tutup saji dibuka, nong endikin masakan, dijawab sama istrinya, la ilaha illallah, la ilaha, makan ku la ilaha illallah. Bukannya, jadi harus paham, yang harus aktif mah ini. Kalau zikir jahar mah jumlahnya 5 waktu itu cuma 825 sedikit, 15 menit. Kayak saya itu 1000 itu 15 menit. Itu normal, mustawan, enggak ngaca, enggak menghilangkan huruf, enggak. 15 menit 1000. Kalau mau diborong misalkan subuh pengen di pasar dagang gati, zohor enggak kuber, asar nggak kuber, maghrib nggak enak sama tetangga, wong sing lainnya orang torikohan je, arep sikir isin je, borong isya misalkan 1000 sekalian, lebih banyak lebih baik ya. Jadi
Tidak ada perbedaan ketika kita ngambil hak talqin zikir dengan sebelum ngambil hak talqin zikir, cuma bedanya hati kita menjadi hidup, kemudian ibadah kita ada yang bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maaf, walaupun jidatnya hitam sampai jebol, jenggot tekun semeter, kalau nggak dihidupin hatinya, pahalanya siapa yang nganterin? Kita belum kenal dengan Allah, maaf Pak, saya juga nggak tahu, nggak kenal dengan Allah, nggak tahu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita nyantol kepada orang yang kenal dengan Allah, ahli silsilah yang bersanad langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita selamat, bahagia dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Ikuti mukadimahnya, nggak perlu dihafal, nggak perlu diingat, ambil aja haknya. Saya kasih kursi wasilah Aba Aos, ibu-ibu bapak-bapak dikasih kursi, terserah kursi itu mau didudukin mau enggak, tapi suatu saat kursi itu sangat bermanfaat. Jangan berpikir engkau kita amun manjing torika amun arep metu premen geh. Wih, jangan mikirin keluar, masuk aja dulu, nikmatin, kalau nggak enak ya udah didiemin gitu ya. Harus ditancapkan, semua juga harus tancapkan. Saya nggak mungkin hadir, Ustadz Hasan nggak mungkin hadir di dunia ini kalau abah sama emak saya habis nikah diem-dieman nyekel guling bae, ngadu silit doang, orang nancepi orang jadi. Harus ditancepin, udah ditancepin ada gerakan lagi, la ilaha illallah, atau nggak ada gerakan mah anyep orang jadi. Maka harus ditancapkan ya, semuanya juga harus ditancapkan. Pohon jagung, pohon apa aja ditancepin, bendera anu kondok orang ditancepin mah tuh ngegeletak nih ngisor karena ditancapin tuh. Endok itu lambang kesucian yang ditancapkan tuh. Alhamdulillah berkah semuanya, segalanya kita ambil haknya, ikutin saya satu kali, bapak ibu satu kali. Insya Allah kalimah inilah yang kita bawa dari dunia sampai ke akhirat, ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mukadimahnya nggak perlu diingat-ingat. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah zikirnya dua yang diajarkan oleh pengersa Abaos. Yang pertama zikir jahar yang tadi saya contohkan tadi. Zikir jahar ditanamkannya mulai dari pusar, kita tarik ke dada, tenggorokan, lisan, hidung, kening, kemudian kolab nih. Kolab ini apa? Ubun-ubun. Itu ditutup dengan huruf la. Perhatiin saya. La. Rasakan mulai dari pusar, rasakan terus la. La ini benteng depan, benteng belakang. Untuk menghalau apa? Menghalau bisikan setan. Setan tidak akan kalah dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan sedekah kita, dengan haji kita. Tapi setan akan kalah, dia deklarasi dengan kalimah la ilaha illallah. Maka harus ditancapkan nih. La benteng depan, benteng belakang, ilaha benteng kanan, illallah benteng kiri. Ya, saya contohin lagi nih. Pejamkan mata, tundukkan pala, lihat dulu, lihat. Tarik napas, satu napas. La
illallah. 3 kali ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, gitu ya. Coba jajal dulu. 1, 2, 3. Tundukkan kepala, pejamkan mata, tarik nafas. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Coba tes lagi, sekali lagi. La ilaha illallah. Ya gitu ya. Nanti ikutin. Ini yang ditancapkan oleh guru mursyid. Talqin yang pertama adalah talqin zikir zahar kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini kalimah paling gampang, Pak. Anak kecil bisa, orang Nasrani bisa, beok gak bisa. Kenapa? Nggak ada yang nempel bibirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kalau tasbih mah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuh nempel tuh susah. Maka kalimah ini yang gampang dan mudah ini harus ditancapkan, ditanamkan supaya nilainya beda. Am dengan khas, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikaromatil barakati mursalah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tundukkan kepalanya, pejamkan mata, tarik nafas. La ilaha illallah. Lagi, tarik nafas, pejamkan matanya. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsi wa man awfa bima ahada 'ala Allah fasayati ajran 'azima wa tasimu bihablillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini zikir zahar 3 kali, langsung diteruskan sampai 165. Itu kalau sempet. Kalau nggak sempet 3 kali tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nanti habis Isya, habis sholat Isya diborong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia harus mustawan, rata ya supaya cepat. Ini zikir zahar. Yang kedua zikir hofi, zikir yang dimanapun, kapanpun, sedang apapun, tidak terbatas ruang dan waktu yang ada di dalam hati. Ya, lagi apapun, lagi di kamar mandi, pengen dia hafid Quran, itu Qurannya ditaruh, hafalannya nggak boleh dibaca di dalam kamar mandi, tapi zikir ini dalam hati boleh di kamar mandi. Wah, ada walaupun dia hafal Quran gitu, lagi ngeden, alhamdulillah, orang boleh, walaupun kiai gede gitu, nggak boleh, tapi zikir ini dimanapun. Bagaimana caranya menanamkannya, menancapkannya? Guru mursyid, tundukkan kepala ke sebelah kiri, di bawah puting susu 2 jari.
sebelah kiri. Nanti ibu-ibu nenek-nenek ada yang protes, wong puting susu ning kene kening pinggang je kadang dia sorban. Premen je. Ya ora lah ning kene pe kening sor ning dada ya. Jangan gini-gini. Ngikutin ukuran jangan ga. Ya biar ini mah biar jelas, biar enggak engkau nanti nanya mau Ustaz Hasan ga? Ustaz Hasan saya mau di sini di pinggang, orang udah nini muka kenen tuh orang. Enggak ya. Jadi di sini tundukkan kepalanya di sebelah dada sebelah kiri, pejamkan mata, lipat lidahnya ke langit-langit, rapatkan bibirnya, tarik nafas satu nafas. Kalau kuat 129 detik, 2 menit 9 detik. Kalau nggak kuat lepas pelan-pelan dari hidung, tarik lagi terus. Nanti ikutin saya, tundukkan, mulai tundukkan kepalanya. Alhamdulillah Ilahi anta maksudi uridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Tarik nafas, lipat lidahnya ke langit-langit, pejamkan matanya, ikutin saya tapi dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tengah-tengahnya ada hu-nya, terus jeritkan dalam hati. Ismu zat Allah, tengahnya ada hu-nya, kemudian tutup lagi dengan Allah. Allahu Allah, bukan Allahu Allahu, bukan ya Allah, tapi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya cukup, buka matanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sabbit Allahumma wa yafdhal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa fuduhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'tasimu bihablillah. Al-Fatihah.